dengan daya sintesis, maka pada dasarnya kita itu memasrahkan diri kepada kekuatan ilahi. Tadi saya katakan dengan sintesis sampai kepada submisi atau kepasrahan kepada yang Maha Tunggal, maka sebenarnya kita memasrahkan kepada kekuatan ilahiyah, kekuatan yang Maha Esa, gitu ya. Sebenarnya keyakinan yang kita atau iman yang sebenarnya kita di dalam agama kita sebenarnya terberikan, nggak pernah kemudian terberikan begitu saja komplit gitu, tapi merupakan terberikan indikatornya, artinya arahnya terberikan begitu saja, ya. Dan itu meminta kita untuk kemudian meningkatkan terus-menerus. Nah, hanya dengan kepasrahan kepada kekuatan ilahiyah, kemudian kita dengan bisa meningkatkan keyakinan kita atau iman kita, yaitu dengan kemudian kalau kita melakukan ibadah kepada peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dari situ kemudian kita menerima perintah-perintahnya, dan kemudian perintah itu kita interpretasikan dalam kehidupan yang melibatkan dunia fisik. Itulah munculnya pemahaman-pemahaman, proposisi-proposisi, pengetahuan-pengetahuan, ajaran-ajaran yang kita pahami. Tapi itu tidak kemudian mengatakan bahwa apa yang kita pahami itu 100% mutlak benar. Karena saya katakan bahwa kemutlakan itu hanya dipasrahkan kepada kekuatan ilahi. Yang mutlak benar, yang mutlak baik, yang mutlak indah itu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlunya sintesis di sini adalah memasrahkan, disintesa semua pemahaman itu sehingga nanti semakin memasrahkan diri kepada kekuatan ilahi. Nah, di sini saya mengatakan bahwa tidak terpisahkan antara ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ibadah yang menyangkut dunia fisik dan sesama. Di situ tidak terpisahkan dan juga seimbang dinamis, bukan statis. Maksud saya adalah bahwa seimbang statis itu adalah 50% katakanlah peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 50% lagi peribadahan melalui pergaulan dengan dunia fisik. Pergaulan dengan dunia fisik itu bukan enggak seperti itu, bukan 70%, 30% atau 60%, 40%, bukan seperti itu. Itu adalah keseimbangan statis, ya. 50%, 50% seperti itu keseimbangan statis. Yang sama sekali dengan keseimbangan dinamis, yaitu bahwa kalau kita ingin meningkatkan keyakinan, maka sering-seringlah melakukan siklus ini. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan keyakinan, kemudian beribadatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dengan perintahnya, kemudian kita menginterpretasikan dan melakukan sintesis. Melakukan sintesis sampai kita kemudian memasrahkan pemahaman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi proses sintesis itu kemudian menjadi sangat penting agar supaya kita semakin pasrah dan semakin kita meningkatkan keyakinan. Semakin sering kita melakukan siklus angka 8 ini, maka kemudian kita akan semakin meningkatkan keyakinan kita. Nah, di samping itu, kalau sintesis itu berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya kita juga harus melakukan analisis, karena kita punya kebutuhan-kebutuhan fisik. Dan ketika melakukan analisis, mengeksplorasi dunia fisik, maka kemudian kita harus melakukan analisis dan menyusun pengetahuan-pengetahuan kita, yang kemudian nanti lari ke sintesis lagi, dan seterusnya. Dan ketika kita melakukan analisis, tentu di situ ada konteks gotong royong. Jadi 4 sila yang lainnya itu secara otomatis bisa dirangkum dalam gotong royong. Jadi di sini kalau misalnya kita seimbang antara sintesis dan analisis, maka kemudian 5 sila Pancasila itu tidak terpisahkan. Ya. Jadi kelima-limanya kemudian sekaligus ada. Dalam gotong royong itu ada religiusitas. Dalam ketuhanan Yang Maha Esa itu ada konten gotong royong. Jadi saya kira kita nggak bisa memisah-misahkan seperti itu. Kalau kita kemudian secara konsisten melakukan siklus seperti ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya kepasrahan menjadi prinsip dasar. Kepasrahan apapun juga yang kita ketahui, apapun juga yang diri kita sendiri, mentalitas kita sendiri itu menjadi kunci dasar sehingga kemudian persoalan-persoalan bersangkutan dengan perwujudan gotong royong Pancasila itu kemudian mengalir dengan sendirinya dan mendapatkan kekuatan maksimal. Daya analisis dalam mengeksplorasi dunia untuk meningkatkan kesejahteraan itu juga menjadi maksimal. Karena tidak ada yang mampu untuk mengungguli kekuatan ilahiyah. Sistem ekonomi, sistem eksternal apapun juga tidak ada yang mampu menandingi kekuatan ilahiyah. Nah, bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika? Saya kira itu tidak menjadi persoalan, karena otomatis yang plural di dunia wilayah fisik itu dengan sintesis akan menuju ke yang tunggal. Nah, oleh karena itu maka Bhinneka Tunggal Ika secara otomatis juga akan terwujud dengan sendirinya. Ya. Itulah kekuatan di mana
bahwa dengan sintesis itu kemudian kita menjadi bangsa yang religius. Nah, bangsa religius yang mampu mengkapitalisasi religiusitasnya, maka itulah yang kemudian saya melihat bahwa itu satu prospek besar bagi bangsa kita. Kalau kita bisa mengkapitalisasi religius kita, ya. Nah, kita melihat bahwa ada pergeseran peradaban selama ini, ya, dari Yunani kuno, Romawi, Eropa, Amerika, RRC, dan Indonesia. Pada dasarnya dulu Yunani kuno kekuatan perubahan itu pada filsafat, Romawi pada militer dan politik, Yunani ditundukkan Romawi pada saat itu. Kemudian setelah itu bergeser ke arah modernisme, di mana ada revolusi industri pertama, lalu muncullah produksi barang-barang, dan kekuatan siapa yang punya punya kapital untuk memproduksi itu kemudian menjadi semakin kuat. Amerika kemudian menambahkan politik, demokrasi, dan ekonomi, dan seterusnya, sehingga kemudian bergeser dari kekuatan Eropa ke kekuatan Amerika. Nah, dari Amerika kemudian sekarang ini tampak bergeser ke Republik Rakyat Cina dengan kemampuan teknologinya yang kurang lebih kemungkinan bisa mengungguli Amerika. Nah, oleh pergeseran seperti itu, kemudian apakah memungkinkan bergeser ke Indonesia? Saya kira mungkin, karena teknologi itu kemudian bisa membuat manusia itu kemudian menjadi pecundang di dalam peradabannya sendiri. Nanti akan saya lihat di bagian belakang problematikanya. Universal currency, artinya apa yang menjadi sesuatu yang dilakukan, yang dipegang menjadi acuan dan dipakai untuk mengalahkan yang lain. Kalau pada saat Yunani kuno itu diskursus, menguasai diskursus maka dia akan mengalahkan dalam perdebatan dan sebagainya. Romawi dengan power, Eropa dengan utility, ya, kemanfaatan dengan utility, dengan uang, modal, dan sebagainya. Amerika pun juga utility. RRC sekarang ini dengan utility dan perubahan. Ya, dengan teknologi-teknologi yang kemudian selalu inovatif, kreatif, dan sebagainya, itu akan memunculkan kekuatan tersendiri yang kemudian bisa mengalahkan peradaban yang lain. Nah, apakah itu bisa bergeser ke Indonesia? Saya kira sangat memungkinkan. Nah, asal kita kemudian menerapkan restorasi daya sintesis. Sintesis sebagai suatu universal currency. Jadi rame-rame kita merestorasi sintesis dan itu menjadi satu currency sehingga menjadi kekuatan bersama. Yang bineka tunggal ika, kemudian bisa bekerja sama, kooperasi di sini saya katakan sehingga memunculkan daya kekuatan besar kemudian untuk menyejahterakan kita bersama. Ideologi peradaban dari Yunani kuno intelektualisme, kemudian Romawi kolonialisme, imperialisme, Eropa kapitalisme liberal merkantilis, lalu Amerika kapitalisme liberal global, lalu RRC sekarang ini sudah menjurus ke arah kapitalisme digital. Nah, Indonesia kemudian mendasarinya dengan spiritualisme religius. Letak aktivitas, pengendali aktivitas. Dulu zaman Yunani kuno itu menggunakan daya intelektual internal. Jadi dengan rasio gitu menjadi menjadi pengendali dari aktivitasnya. Romawi menggunakan tekanan eksternal keamanan. Ya. Jadi tekanan eksternal keamanan itu menimbulkan kita semangat untuk membangun diri. Nah, pada Eropa kemudian tekanan eksternal kebutuhan. Pada Amerika tekanan eksternal keinginan. Jadi semuanya eksternal. Sekarang ini tekanan eksternal teknologi. Kalau kita nggak masuk dalam dunia teknologi digital sekarang ini, maka kita akan tergulung keluar dari peradaban. Nah, Indonesia di kemudian hari diharapkan kemudian karena kelemahan teknologi maka daya iman religius internal. Jadi ini internal, kembali ke internal, artinya kekuatan internal lah yang kemudian menjadi titik tumpunya. Fokus perhatian kita lihat pada Yunani kuno menggunakan rasio acuannya, Romawi tubuh jadi kekuatan fisik yang dikedepankan, Eropa desire jadi untuk kesejahteraan fokusnya, Amerika pada kesejahteraan juga, RRC kemungkinan adalah free will. Jadi semakin inovatif, semakin kreatif itu akan menjadi senjata betul-betul. Siapa yang tidak kreatif dan inovatif maka akan kemudian keluar dari peradaban. Nah, Indonesia kemudian menggunakan integrasi ketiga-tiganya sekaligus, yaitu rasio, konatif, dan afektif. Jenis virus negativa, saya maksudkan jenis virus negativa adalah bagaimana penghambatnya. Pada saat Yunani kuno dulu, penghambatnya adalah kaum sofis,
yang kemudian merelativisir kebenaran, sehingga kemudian masyarakat itu kehilangan kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sebagaimana sekarang ini dengan pasca kebenaran, di mana banyak hoax dan sebagainya seperti itu terjadi pada zaman Yunani kuno dulu. Nah, Romawi itu kekuatan ada preman-preman fisik yang kemudian menjadi negatif, ya, membuat penghambat. Eropa teknokapital, orang yang punya kapital besar, sok-sokan, gitu ya. Amerika dengan teknopolitik, RRC teknodigital, siapa yang mampu secara digital bisa kemudian mengobrak-abrik peradaban yang lain. Tapi Indonesia kemudian karena kelemahan teknodigitalnya, maka bisa kemudian kembali ke religi, tapi religi juga bisa menjadi virus, menjadi penghambat. Kalau misalnya menghambat sintesis itu sendiri. Kalau misalnya menelan mentah-mentah suatu ajaran tanpa adanya suatu verifikasi, tanpa adanya suatu sintesis, sehingga mengoreksi apa yang sebenarnya diragukan kebenarannya, saya kira itu justru bisa menghambat berfungsinya dari sintesis. Metode pengendali aktivitas. Kalau zaman Yunani kuno dan Romawi itu konfrontasi dualitis. Jadi kita tahu persis lawan kita itu siapa. Dialogis karena kita tahu sebenarnya partner kita diskusi siapa. Gitu. Nah, pada Eropa, Amerika, dan RRC itu kompetisi pasar. Kita udah nggak tahu siapa lawan kita, semua adalah lawan. Gitu kan. Analisis, karena di sini kemudian saya katakan bahwa budaya analitis itu sekarang ini menguasai dunia. Dari sisi filsafat, sains, dan sebagainya. Pada bidang politik, divide et impera. Kita selalu dipecah belah agar supaya konflik satu dengan yang lain. Nah, Indonesia dengan menerapkan sintesis, restorasi sintesis, maka terjadilah Bhinneka Tunggal Ika tadi, sehingga muncullah kooperasi, dan dari situ merupakan modal besar. Saya maksudkan di sini adalah kalau kita bisa mengkapitalisasi religius kita dengan menerapkan restorasi daya sintesis, maka bukan tidak mungkin kita menjadi pusat peradaban setelah kemudian RRC barangkali bergeser ke arah Indonesia.